Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa jahada fi sabilihi wa syari'atihi wa man da'a bi da'watihi wa man sana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah masih berikan nikmat kepada kita, nak. Hingga hari ini Allah masih sempurnakan nikmatnya untuk kita tanpa kita pernah memintanya, tapi Allah memberikannya. Dengan segala rahman dan rahim Allah memberikan kita hidup, Allah memberikan kita sehat, Allah memberikan kita afiat, Allah memberikan kita iman dan Islam, Allah memberikan kita hidayah dan taufiknya, hingga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang bersujud di pagi hari ini. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sampai pada bab tentang babu kaifa kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-33 dari kitab Syama'ilnya Imam At-Tirmizi, yaitu tentang cara bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana kalamu, bagaimana berbicaranya Rasulullah. Jangan di Khalifah, dengarkan, bersama dengar. Hadisnya sedikit, cuma 3 tapi 1 panjang. Hadis ke-213, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an mengabarkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hadza walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin yahfazuhu man jalasa ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara cepat sebagaimana kalian. Tuh. Rasulullah bicaranya tidak terlalu cepat seperti kalian, kata Aisyah. Tetapi beliau berbicara dengan kata-kata yang jelas dan lugas. Ngerti gak jelas dan lugas? Khalifah, ngerti gak? Jelas tuh artinya suaranya jelas, yang diomongin jelas. Enggak saking buru-buru, ya itu gak jelas. Tapi jelas yang diomongin. Dia lagi ngomong apa tuh jelas. A-nya jelas, B-nya jelas, C-nya jelas, D-nya jelas. Kalau bahasa kita. Jadi alifnya, bo-nya, po-nya itu jelas. Bang Syamil, jelas nggak? Ya. Dan tegas. Tegas tuh ngomongnya nggak cemen, ngomongnya nggak apa, nggak gitu, ya. Tapi ngomongnya tegas. Orang yang duduk bersamanya akan dapat menghafal kata-katanya tuh. Jadi saking jelas yang diucapkannya, orang ingat dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Mudah untuk mengingatnya. Hadis ke-214, Anas bin Malik radhiyallahu an bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata salasan lituqala anhu. Anas bin Malik bercerita, Rasulullah SAW suka mengulang kata-kata yang diucapkannya sebanyak 3 kali agar dapat dipahami. Tuh, kita kalau ngomong sama orang, kalau kemarin kita bahas tentang apa? Public speaking, bicara di depan orang banyak. Kadang-kadang ada kata-kata yang harus kita ulang supaya orang paham. Dengan sering diulang, orang ngerti atau orang mendengar. Khalifah, dengar Khalifah, Bang Syamil, Cang Abi, Khalifah. Hadis terakhir. Ayo, pantang semuanya nih, hadis terakhir nih.
Ya, hadis terakhir. Hasan bin Ali radhiyallahu an bercerita, aku bertanya kepada pamanku Hind bin Abi Halah. Tahu nggak Hind bin Abi Halah? Siapa dah? Anaknya Khadijah. Anaknya Khadijah dari suaminya sebelum Rasulullah SAW. Ya. Jadi saudara seibunya Fatimah. Aku bertanya kepada pamanku Hind bin Abi Halah, kata Hasan. Ia adalah seorang ahli dalam meriwayatkan tentang sifat Rasulullah SAW. Jadi Hind bin Abi Halah termasuk yang paling jago meriwayatkan tentang gimana sifat-sifat Rasulullah. Lalu aku bertanya, tanyaku kata Hasan, ceritakan kepadaku cara Rasulullah SAW berbicara. Pamanku menjawab, Rasulullah SAW adalah seorang yang banyak mengenyam kesusahan, banyak mengalami kesusahan. Beliau selalu berpikir, bahkan hampir tidak sempat beristirahat santai. Beliau lebih banyak diam, tidak banyak berbicara. Beliau tiada berbicara kecuali apabila perlu. Bicara ketika perlu. Membuka dan menutup pembicaraannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi pembicaraannya padat dengan makna. Artinya diomongin tuh nggak ada artinya. Yang diomongin tuh selalu ada makna, ada artinya, bukan bercandaan mulu. Kata-katanya jelas, tiada yang sia-sia dan tiada pula yang kurang dipahami. Jadi nggak ada orang yang nggak ngerti kalau ngomong sama Rasulullah, pasti ngerti, karena dia selalu berbicara yang dipahami oleh orang lain. Beliau tiada berlaku kasar dan tiada pernah menghina. Tuh, Bang Syamil, dapati, iya, Khalifah, Rasulullah tidak berlaku kasar dan tidak pernah menghina. Nggak pernah menghina orang, ngeledekin orang, ya, macam-macam meledekin lah apa gitu. Apalagi dicaci maki, ya, dan nggak pernah kasar, ngomongnya baik, ya, nggak ngegas mulu, ya. Khalifah dengar, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dibesarkannya walaupun hanya sedikit. Rasulullah nggak pernah nganggap kecil nikmat yang Allah berikan walaupun sedikit, nah. Selalu dipuji nikmat Allah itu. Enggak, ya cuma segitu, enggak begitu. Kalau bahasanya atul, Masya Allah, selalu membesarkan. Selain itu, beliau tidak pernah mencaci makanan dan minuman. Tuh, nggak pernah. Apaan sih itu? Emang enak apa? Nah, nggak pernah mencaci makanan. Iya, dengar? Bang Syamil dengar? Oh, kalau Bang Syamil insya Allah enggak. Biasanya. Ya, nggak pernah mencaci makanan Rasulullah itu, nah. Ataupun minuman. Juga tidak pernah memujinya. Juga nggak kemudian jadi kayak hamba perut luar biasa, enak banget, nggak begitu. Nggak kayak orang-orang yang kalau ngomongin makanan tuh kayak gimana banget, ya. Tidaklah dunia menjadikannya marah dan tidak pula beliau marah karena dunia. Dunia dengan seluruh isinya nggak pernah bikin beliau marah. Dan beliau nggak pernah marah gara-gara dunia. Uangnya hilang, marah. Nggak punya makanan, marah. Nggak, Rasulullah nggak pernah dibuat marah oleh urusan dunia. Yang bisa membuat marah Rasulullah itu hanya urusan agama, urusan syariat Allah. Kalau ada yang dihinakan dan dileceh. Tapi kalau urusan dunia, makanya kalau orang menghina dirinya sendiri, beliau nggak marah. Tapi kalau menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina syariat Islam, beliau marah.
menghina kaum muslimin, beliau marah. Ya. Begitu pula kita. Kalau orang sekedar menghina kita karena kita manusia yang punya kekurangan, biarin aja. Tapi kalau dia menghina Rasulullah, sebagaimana Rasulullah, dia dihina, dia diam. Tapi kalau ada yang menghina kaum muslimin, beliau marah. Begitu pula kita. Kalau ada yang menghina Rasulullah, kita nggak boleh kemudian tidak marah. Karena menghina Rasulullah sama saja menghina Islam. Ya. Khalifah dengar? Ya, ia dengar. Jadi jangan ya nak ya, gara-gara dunia kita marah. Bila kebenaran dilanggar orang, maka tidak ada sesuatu yang akan mampu menahan amarahnya sampai beliau dapat memenangkan kebenaran itu. Tuh kan, baru Abi omong. Jadi kalau ada yang melanggar kebenaran, baru beliau marah. Dan gak akan ada yang bisa menghentikan marahnya, kecuali beliau sudah mendapatkan lagi, menegakkan lagi kebenaran itu. Mirip banget nak kalau kita lihat di film itu kan, filmnya Arturo. Urusan muamalah sama orang kafir bisa baik, tapi ketika ada kebenaran yang dilanggar sama orang muslim sekalipun gitu kan, maka harus ditegakkan kebenaran itu. Beliau tidak akan marah kalau hanya karena dirinya, dan tidak pula beliau akan membela diri beliau sendiri itu. Jadi beliau gak akan bela diri beliau sendiri, tapi kaum muslimin yang akan bela diri beliau. Baru tadi Abi omongin ya. Bila beliau menunjuk sesuatu, beliau tunjuk dengan tangan seutuhnya, bukan hanya dengan jari. Ini pelajaran lagi buat kita. Jadi Rasulullah kalau nunjuk bukan tuh yang itu, tapi silahkan di sana. Jadi nunjuk tuh dengan tangan seutuh, bukan bukan gitu. Ya, Bang Samil, ya Khalifah, gimana Rasulullah kalau nunjuk? Tangan seluruhnya, ya, nggak hanya dengan jari. Tuh, ya. Kemudian apa lagi? Dikit lagi. Bila beliau kagum, beliau balikkan tangannya. Bila beliau kagum, beliau balikkan tangannya. Bila beliau balikkan tangannya, begini. Ya. Bila beliau bercakap-cakap, beliau hubungkan tangannya dan dipukulkannya telapak tangannya yang kanan ke perut ibu jarinya yang kiri. Gimana tuh? Jadi begini, kalau ngobrol begini, kemudian begini. Ya, seperti itu. Bila beliau marah, beliau akan memalingkan wajahnya. Sedangkan bila beliau senang, dipejamkannya matanya. Rasulullah kalau senang, matanya dipejamkan. Sebesar-besar ketawanya hanya tersenyum. Nggak pernah ya. Hanya tersenyum. Ya, sebesar-besar ketawanya Rasulullah. Bila beliau tertawa, kelihatan manis sekali, bagaikan butiran salju. Maksudnya apa? Terlihat giginya yang putih. Jadi kalau senyum Rasulullah giginya kelihatan. Ya. Itu hadisnya panjang ya, tapi subhanallah banyak hal yang kita tahu tentang Rasulullah. Banyak sekali nih. Bukan hanya cara bicara, tapi juga bagaimana dia bersikap, bagaimana dia marah, bagaimana dia kalau senang, bagaimana dia terhadap dunia, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya nak ya. Kita makin kenal sama Rasulullah, kita berusaha untuk mencontohnya,
maksimal kita berusaha untuk mencontohnya dengan keinginan yang kuat, ingin semata-mata mencontoh saja, nggak lebih dari itu. Karena kalau baik pasti ada kebaikan, dan insya Allah mudah-mudahan itu yang membuat kita makin cinta sama Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah pun mencintai kita, dan akhirnya kita berharap kita semua akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW dengan izin Allah di akhirat nanti. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kita tutup sama-sama dengan istighfar, hamdalah, dan tasbih kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.